Bro, santai sebentar yuk. Tahun akhir kan biasanya musim evaluasi. Di kantor ada penilaian akhir tahun, lihat progres, tengok kinerja. Pulang ke rumah ada osoji, bersih-bersih besar. Keluarin barang dari lemari yang udah lupa, heran sendiri kenapa nyimpen. Jalanan penuh lampu hias, commute biasa aja, jadi kayak ada magisnya jam. Tapi di tengah semua laporan, bersih-bersih, belanja, pesta, akhir tahun, ada satu evaluasi yang sering kita lupakan. Kerja, keuangan, kesehatan udah kita tinjau. Tapi soal cinta, tahun ini kita mencintai dengan cara apa? Penuh kasih dan sabar atau sibuk banget, capek, gampang teralihkan? Sebenarnya Natal bukan cuma soal hari raya barat atau acara komersil. Intinya itu cinta, cinta murni yang datang ke dunia yang lelah. Waktu yang tepat buat berhenti sejenak dan meninjau bukan harta atau pencapaian, tapi isi hati. Mungkin tinjauan paling bermakna tahun ini bukan soal performa, tapi hubunganmu. Siapa yang sudah kamu cintai dengan baik? Siapa yang terabaikan? Cinta seperti apa yang kamu kejar, yang pudar kayak lampu Natal di bulan Januari, atau yang tetap ada meski dekorasi udah dibongkar. Jadi sebelum tahun berakhir, mungkin saatnya untuk audit yang berbeda, inventaris cinta. Tahu kan istilah dekat tapi jauh? Sekarang makin terasa. Bisa kirim pesan instan, grup keluarga rame, scroll foto orang tercinta tanpa henti, tapi hubungan yang sesungguhnya malah terlewat. Hidup bersama, tapi kadang hati kita terpisah jauh. Pernah dengar cerita tentang salaryman, pulang larut setiap malam, capek banget. Suatu malam anak perempuannya udah tidur seperti biasa, tapi dia lihat sepatu sekolahnya di pintu, lebih besar dari yang diingatnya. Dia tersadar anaknya udah besar dan dia melewatkannya. Dia mencari nafkah untuk keluarga, tapi tidak benar-benar hadir untuk mereka. Itulah paradoks kedekatan. Kita anggap orang terdekat akan selalu ada, sampai suatu hari kita sadar waktu telah bergerak diam-diam. Di Jepang kita bicara soal kizuna, ikatan yang menyatukan orang lewat pengalaman bersama. Kirim nengajo tiap tahun baru untuk jaga silaturahmi, tapi kadang kartu itu jadi sekadar kebiasaan. Sama kayak hubungan kita, terlihat utuh di permukaan, tapi dalamnya mengering pelan-pelan. Hati kita seperti pohon bonsai, tidak tumbuh baik jika diabaikan. Butuh perhatian konsisten dan lembut. Mungkin cinta juga begitu, tumbuh dalam momen-momen kecil yang disadari. Jadi di Natal ini, sebelum tahun berganti lagi, coba tinjau dengan tenang. Bisa sebutkan 3 hal yang bikin orang terdekatmu senang? Kapan terakhir kali makan bersama tanpa ada ponsel di dekatmu? Cinta tidak diukur dari waktu yang dihabiskan, tapi dari kehadiran, perhatian, dan kebaikan. Itulah cinta yang diingatkan Natal, yang hadir, mendengarkan, dan bertahan. Osaka penuh orang, kereta penuh sesak, kafe rame, jalanan bersinar lampu Natal. Tapi banyak yang bilang merasa sangat kesepian. Aneh kan? Dikelilingi jutaan orang tapi merasa tak terlihat. Jepang sudah beralih dari Murashakai ke Kojinka. Semua orang urus urusannya sendiri. Dapat kenyamanan, privasi, efisiensi, tapi kadang dengan mengorbankan hubungan. Mungkin kamu juga ngerasain. Kasir konbini disapa tanpa benar-benar dilihat mukanya. Pegawai stasiun dikanggukin tapi namanya tak diingat. Kurir membungkuk sopan dan menghilang sebelum sempat bilang terima kasih. Hidup jadi serangkaian transaksi mulus, sopan, terprediksi, tapi tidak personal. Pernah dengar tentang wanita tua yang tinggal sendiri di apartemen Osaka. Tetangga sadar udah berminggu-minggu tidak melihatnya. Lampu mati, surat menumpuk. Dia meninggal dalam sunyi, yang disebut kodokushi. Cerita itu bikin aku bertanya, apa artinya jadi tetangga yang memperhatikan? Cinta di lingkaran luar dimulai dari hal kecil. Senyuman, kata-kata hangat, atau mengingat nama seseorang. Koneksi tidak perlu mewah, yang penting nyata. Seperti riak di air tenang, kebaikan menjangkau lebih jauh dari yang kita kira.
Natal kali ini mungkin cinta berarti mengangkat kepala dari layar, melambat dan membangun satu jembatan, satu momen tulus pada satu waktu, karena begitu juga cara kerja cinta Tuhan, dimulai dengan melihat yang tak terlihat. Kalau jalan larut malam di Shibuya atau Shinjuku, pasti lihat mereka, orang yang tidur di bawah terpal biru. Kebanyakan dari kita memalingkan muka. Bukan karena kejam, tapi mungkin karena lebih mudah untuk tidak melihat. Di Jepang yang sangat menghargai harmoni dan penampilan, kita diam-diam belajar mengabaikan yang tidak nyaman. Tapi belas kasih bukan cuma perasaan, itu pilihan. Memutuskan untuk melihat kemanusiaan seseorang saat dunia berhenti memperhatikan. Ada kata dalam bahasa Jepang, mottainai, yang artinya sayang sekali. Biasanya untuk makanan sisa atau baju lama, tapi bagaimana kalau untuk orang? Bukankah mottainai ketika potensi, cerita, dan nilai seseorang tidak terlihat? Teman cerita tentang pria tua yang dia temui dekat stasiun Umeda. Setiap pagi ngumpulin kaleng bekas buat beli onigiri. Ketika temanku berhenti bicara, pria itu tersenyum dan bilang, "Kamu orang pertama yang ngajak aku bicara minggu ini." Hanya kata-kata, tapi saat itu dia tidak lagi tak terlihat. Mungkin seperti itulah wujud cinta sesungguhnya, memilih untuk berbagi sedikit beban orang lain. Seperti sinar matahari di pohon musim dingin, tindakan baik sekecil apapun bisa membangkitkan kehidupan tersembunyi. Harga diri adalah hadiah terbesar yang bisa kita beri dan tidak berbiaya apa-apa. Jadi di Natal ini ada tantangan, lakukan sesuatu yang baik untuk orang yang tidak akan pernah bisa membalas. Mungkin obrolan, makanan, atau sekadar pengakuan. Karena setiap kali kita memilih untuk melihat yang terlupakan, kita memantulkan sedikit cinta yang turun pertama kali di Natal, yang melihat setiap orang layak diperhatikan. Pernah merasa seperti hidup di autopilot, terus menyesuaikan, tersenyum, padahal nggak mood, sibuk karena melambat terasa berbahaya? Di Jepang ada tarian konstan antara tatemae dan hon. Dimaksudkan untuk menjaga harmoni, tapi kadang bikin kita diam-diam kelelahan. Baca suasana, tampil baik, tetap sopan, dan di suatu titik lupa rasanya damai. Bahkan ada istilah ekstremnya, karoshi. Untungnya kebanyakan tidak sampai sana, tapi banyak yang hidup dengan versi lebih halus. Kelelahan emosional, mati rasa, merasa terus berlari tapi tidak tahu tujuannya. Kita pintar merawat bunga kehidupan, karier, reputasi, jadwal. Tapi tanahnya, kehidupan batin kita sering mengering. Seperti taman yang terlihat sempurna sebentar tapi mulai layu di bawahnya, sesuatu akhirnya runtuh. Teman cerita dia sudah bertahun-tahun tidak ambil waktu untuk dirinya sendiri. Ketika akhirnya melakukannya, duduk di tepi sungai dalam diam, dia sadar tidak tahu caranya, sekadar menjadi. Saat itu, baik sedih maupun membebaskan, dia mulai mendengarkan hatinya lagi. Estetika Jepang punya konsep indah wabi-sabi. Keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidakabadian. Bagaimana kalau kau beri diri sendiri anugerah yang sama? Melihat diri bukan sebagai proyek untuk disempurnakan, tapi jiwa untuk dipelihara. Kisah Kristen Natal juga dimulai di sana dengan cinta yang menyentuh kelelahan manusia, tidak menuntut kesempurnaan, tapi menawarkan istirahat. Jadi mungkin inventaris cinta tahun ini dimulai dari dalam. Tanya dirimu, apa yang perlu aku lepaskan untuk temukan kedamaian lagi? Mungkin cinta Tuhan dimulai bukan dengan melakukan lebih, tapi akhirnya beristirahat dalam dilihat, persis seperti dirimu. Pernah lihat sekeliling rumah saat bersih-bersih akhir tahun dan berpikir, apa aku butuh semua barang ini? Di Jepang, kata zuke lebih dari sekadar tugas. Itu momen untuk merenungkan apa yang benar-benar penting.
Tapi beres-beres bukan cuma soal barang, mungkin tentang prioritas, hubungan, atau cara kita menghabiskan waktu. Segala sesuatu material akhirnya pudar, mono no aware, mengingatkan kita bahwa bahkan harta paling berharga pun suatu hari akan hilang. Jadi apa yang bertahan? Apa yang benar-benar kita bangun yang akan bertahan lebih lama dari kita. Pernah ketemu pengrajin tua yang menghabiskan puluhan tahun melatih magang muda. Lihat dia bekerja, sepertinya sedang meneruskan teknik, tapi sebenarnya dia meneruskan sesuatu yang lebih dalam, kesabaran, kepedulian, rasa bangga melakukan hal dengan baik. Pelajaran itu akan hidup dalam sang magang lama setelah pengrajin itu pergi. Itulah warisan, bukan yang kau kumpulkan, tapi yang kau investasikan pada orang. Dalam Shinto, ada konsep musubi, energi penghubung yang mengikat kehidupan. Setiap kata baik, setiap tindakan peduli, setiap momen mendengarkan atau menyemangati adalah bagian dari jaring tak terlihat itu. Koneksi itulah yang bertahan ketika karier, rumah, dan harta benda akhirnya memudar. Natal kali ini mungkin inventaris cinta bukan tentang berapa banyak yang kita beri atau terima, tapi tentang apa yang kita tanam. Apakah kita hidup untuk sukses atau untuk makna? Apakah kita menghabiskan hidup atau menginvestasikannya? Bisakah kau beri sesuatu minggu ini, bahkan waktumu atau perhatianmu yang mungkin berdampak lama setelah kau pergi? Seperti pohon di musim dingin yang terlihat sebagian besar telah layu, tapi di bawah tanah kehidupan terus dengan tenang. Cinta yang kita tanam sekarang bisa tumbuh jadi akar yang bertahan, dahan yang melindungi, dan benih yang bermekaran dengan cara yang mungkin tidak pernah kita lihat sepenuhnya. Itulah hadiah abadi yang diajak Natal untuk kita pertimbangkan. Saat tahun berakhir, gampang terjebak ritual biasa. Bersih-bersih, belanja, pesta, tanpa jeda bertanya hal penting. Siapa yang benar-benar kucintai tahun ini? Di mana kuhabiskan energiku untuk hal fana atau orang dan momen yang bertahan? Kadang jawabannya membuat rendah hati. Kita sadar berapa kali mengabaikan orang yang butuh bantuan, makan terburu-buru tanpa benar-benar mendengar, atau biarkan hari berlalu tanpa ungkapkan isi hati. Tapi Natal mengajak refleksi berbeda. Dia berbisik bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi kehadiran. Bukan tentang gestur spektakuler, tapi memperhatikan, peduli, dan berinvestasi dalam hati di sekitar. Bahkan pilihan kecil, berhenti tanya rekan kerja bagaimana kabarnya, beri kata baik ke tetangga, atau sekadar duduk tenang dengan seseorang bisa berdampak jauh melampaui yang kita lihat. Dan di tengah refleksi itu, ada undangan, pertanyaan lembut untuk hatimu sendiri. Bagaimana jika cinta yang dimulai dari bayi kecil di palungan bisa menemuimu tepat di tempatmu? Bagaimana jika Tuhan yang melihat, mengenal, dan mengasihimu ingin masuk ke hidupmu bukan sebagai orang asing, tapi sebagai yang mengerti? Jika kau siap jelajahi kemungkinan itu, buka ruang tenang di hatimu dan biarkan masuk, kau bisa cukup bisikkan doa ini. Tuhan, jika ini nyata, biarkan dimulai. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya? Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya.
Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.